Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Miftahul Jannah bersama dengan Nur Aini dari kelas K521 AR. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi mengenai laba bersih perusahaan untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan di semester 6 Universitas Teknologi Digital. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu laba bersih perusahaan. Tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu mengelola perencanaan laba dengan baik agar hasil yang dicapai itu lebih optimal. Laba yang diperoleh perusahaan itu seringkali dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pengelolaan perusahaan. Laba bersih ini adalah salah satu indikator keuangan yang paling penting dalam laporan keuangan perusahaan. Karena laba bersih ini mencerminkan profitabilitas perusahaan setelah semua biaya dan pengeluaran itu dikurangkan dari total pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, manajemen perusahaan itu dianjurkan untuk meningkatkan performa dan memaksimalkan aset yang dimiliki untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laba bersih yang tinggi itu menunjukkan bahwa perusahaan itu artinya mampu untuk mengelola operasionalnya secara efisien dan juga efektif. Hal ini tentunya sangat penting karena tidak hanya untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan, tetapi juga untuk menarik investor dan para pemegang saham. Dengan laba bersih yang optimal, perusahaan dapat mengembangkan usaha mereka lebih lanjut lagi, kemudian melakukan investasi baru lagi, dan memberikan dividen kepada pemegang saham. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan atau definisi dari laba bersih. Di sini terdapat 4 pendapat dari definisi laba bersih. Yang pertama yaitu menurut Triyuwono pada tahun 2009. Laba atau profit adalah kelebihan pendapatan atau surplus dari kegiatan usaha yang dihasilkan dengan mengaitkan atau matching antara pendapatan revenue dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan. Biasanya itu dalam waktu tahunan. Kemudian menurut Rudianto pada tahun 2012, laba usaha adalah selisih antara pendapatan dan total beban usaha dalam suatu periode tertentu. Jika selisih ini positif, maka akan menghasilkan sebuah laba usaha, sedangkan jika selisihnya negatif, maka akan menghasilkan rugi atau mengakibatkan rugi usaha pada periode tersebut. Yang berikutnya adalah menurut Kasmir pada tahun 2015. Pada tahun 2015, ia berpendapat bahwa laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajaknya. Kemudian menurut Sumarso, pada tahun 2017, laba atau income adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Nah, jadi dari keempat pernyataan para ahli mengenai laba bersih ini, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih itu adalah surplus yang diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi semua biaya dan beban terkait termasuk pajaknya dalam suatu periode tertentu, misalnya 1 tahun. Baik, slide berikutnya adalah perbedaan antara laba bersih dan juga laba kotor. Apa itu laba kotor? Laba kotor itu adalah selisih antara pendapatan total dari penjualan dan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual. Biaya ini sering disebut sebagai biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan atau COGS atau cost of goods sold. Nah, dalam perhitungan laba kotor, kita hanya mempertimbangkan biaya-biaya yang langsung berkaitan dengan produksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Laba kotor itu memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam memproduksi dan menjual produk atau jasanya, sebelum perhitungan biaya operasional lainnya, seperti pada laba bersih. Nah, dalam hal ini, rumus untuk perhitungan laba kotor itu
singkat, yaitu laba kotor sama dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Kemudian akan didapatkan laba kotor. Yang berikutnya adalah laba bersih. Nah, di sisi lain, laba bersih itu adalah jumlah yang tersisa setelah mengurangi semua biaya dari pendapatan total. Ini termasuk biaya operasional, biaya non-operasional, kemudian pajak, dan juga beban bunga. Laba bersih itu mencerminkan profitabilitas sebenarnya dari perusahaan setelah semua biaya yang telah diperhitungkan dan dikeluarkan. Jadi pada intinya laba kotor itu hanya memperhitungkan biaya langsung produksi, sementara laba bersih itu mencakup seluruh biaya dan beban yang dihadapi perusahaan dalam suatu periode. Bagaimana perhitungannya? Jadi laba bersih itu sama dengan laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, dikurangi dengan beban operasional, dikurangi dengan pajak, dan juga dikurangi dengan beban bunga. Sehingga laba kotor itu hanya biaya langsung produksi, sedangkan laba bersih itu secara keseluruhan apa yang menjadi pendapatan dikurangi seluruhnya dengan semua pengeluaran yang kita keluarkan. Seperti itu. Setelah kita membahas perbedaan antara laba bersih dan juga laba kotor, yang berikutnya adalah komponen dari laba bersih. Terdapat 4 komponen dari laba bersih. Yang pertama yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan atau pendapatan usaha itu adalah salah satu komponen utama dalam laporan keuangan. Berdasarkan definisi Rahmawati pada tahun 2020, pendapatan adalah arus masuk aktiva entitas dan atau penyelesaian kewajibannya, atau kombinasi dari keduanya yang timbul akibat pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang termasuk bagian dari operasi sentral perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode. Nah, hal ini berarti pendapatan mencerminkan total nilai transaksi bisnis yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang dapat berupa penjualan produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya perusahaannya menjual sepatu, berarti pendapatannya itu pendapatan dari menjual sepatu. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Evilia pada tahun 2014, pendapatan usaha itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Jika pendapatan usaha yang diperoleh makin tinggi, maka laba bersih perusahaan juga cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan itu menurun, laba bersih akan terpengaruh secara negatif. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan pendapatan adalah strategi yang menjadi sebuah kunci bagi perusahaan untuk meningkatkan laba bersih mereka. Perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dengan berbagai cara, misalnya mengeluas pasar, meningkatkan kualitas produk, kemudian menerapkan strategi yang efektif. Hal ini tentunya dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha. Yang kedua yaitu beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS). Menurut Mulyadi pada tahun 2016, beban pokok penjualan atau HPP itu mencakup semua biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang akan dijual melalui proses produksi. Nah, ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. HPP itu adalah komponen yang mempengaruhi harga jual dan tentunya margin keuntungan untuk perusahaan. Beban pokok perusahaan itu memiliki pengaruh langsung juga terhadap laba bersih perusahaan. Karena semakin tinggi HPP, semakin rendah margin keuntungan yang diperoleh. Dan akibatnya laba bersih akan berkurang. Karena itu manajemen itu perlu melakukan tindakan efisien untuk meningkatkan laba bersih perusahaan. Pengendalian biaya produksi, negosiasi harga bahan baku, dan peningkatan efisiensi produksi itu adalah beberapa cara untuk mengelola HPP. Perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi HPP seperti proses produksi untuk mengurangi limbah dioptimalkan, kemudian manajemen persediaan yang baik, kemudian negosiasi lagi sama supplier, vendor untuk mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif. Penggunaan teknologi dan
otomatisasi dalam proses produksi juga bisa membantu mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. Yang berikutnya komponennya adalah beban operasional atau operational operating expenses. Apa itu beban operasional? Beban itu adalah arus keluar atau penurunan nilai aktiva suatu entitas atau peningkatan kewajiban selama suatu periode yang diakibatkan oleh kegiatan pengiriman dan produksi barang, penyediaan jasa, dan aktivitas lain yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan. Itu menurut Kieso pada tahun 2002. Kemudian menurut Harrison pada tahun 2013, beban operasional itu adalah biaya yang secara terus-menerus dikeluarkan oleh suatu entitas selain biaya langsung, barang dagang, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan langsung dengan penjualan. Contoh beban operasional itu adalah beban gaji, beban iklan, beban listrik, dan beban lainnya. Beban operasional itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap laba bersih, karena semakin tinggi biaya operasional, maka semakin rendah laba bersih yang dihasilkan. Sebaliknya, jika biaya operasionalnya rendah, maka laba bersih akan lebih tinggi. Pengendalian biaya operasional itu merupakan strategi yang sangat penting untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian yang keempat itu adalah pajak atau tax. Pajak itu adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada individu atau badan usaha yang berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak bisa berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak lainnya yang dikenakan oleh perusahaan. Pajak itu memiliki pengaruh langsung terhadap laba bersih karena pajak mengurangi jumlah keuntungan yang dapat dipertahankan oleh perusahaan. Semakin tinggi beban pajak, maka semakin rendah biaya laba bersih yang dapat dicapai perusahaan. Oleh karena itu, manajemen pajak yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan laba bersih. Untuk mengelola beban pajak, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang efektif, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari denda dan sanksi. Konsultasi dengan ahli dan pajak itu adalah salah satu cara atau ways yang dapat kita gunakan untuk mengoptimalkan manajemen dari perpajakan. Komponen terakhir yaitu beban bunga atau interest expense. Apa itu beban bunga? Beban bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas penggunaan dana pinjaman atau utang yang dikenakan bunga. Nah, ini adalah biaya yang timbul sebagai hasil dari pembiayaan yang diperoleh melalui pinjaman. Nah, beban bunga itu juga mempengaruhi laba bersih dengan mengurangi jumlah keuntungan sebelum pajak. Semakin tinggi beban bunga, maka semakin besar juga pengurangan terhadap laba bersih. Beban bunga harus dibayar terlepas dari performa operasional perusahaan, sehingga pengelolaan utang yang bijak adalah kunci untuk mempertahankan laba bersih yang tepat. Nah, berikut ini adalah rumus menghitung laba bersih. Rumusnya yaitu laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran atau biaya dan beban. Dari rumus tersebut ada rincian perhitungannya. Yang pertama yang harus kita hitung adalah laba kotor. Laba kotor sama dengan pendapatan usaha dikurangi dengan beban pokok penjualan atau HPP. Kemudian dari perhitungan laba kotor tersebut, laba kotornya akan dimasukkan ke perhitungan laba bersih. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban operasional, dikurangi dengan beban bunga, dan juga dikurangi dengan pajak. Dari rumus yang telah dijelaskan tadi, berikut ini adalah contoh dari bagaimana cara menghitung laba bersih. Di sini ada data dari CV Abadi Jaya. Pendapatan penjualannya adalah sebesar 500 juta rupiah. Biaya pokok penjualannya atau COGS-nya adalah 300 juta rupiah. Beban operasionalnya adalah 100 juta rupiah. Pajaknya 30% dari laba sebelum pajak, dan beban bunga sebesar 50 juta rupiah. Yang pertama yang harus kita hitung adalah laba kotornya terlebih dahulu. Laba kotor itu sama dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya pokok penjualan. Langsung saja kita masukkan angkanya untuk mendapatkan laba kotor 500 juta rupiah
dikurangi dengan 300 juta rupiah, mendapatkan hasil laba kotor sebesar 200 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu kita hitung laba sebelum pajaknya. Laba sebelum pajak ini artinya laba sebelum dikurangi dengan pajak. Laba sebelum pajak sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban operasional, dikurangi dengan beban operasional, dikurangi dengan beban bunga. Laba sebelum pajak itu sama dengan 200 juta dari laba kotor dikurangi dengan 100 juta rupiah dari beban operasional dan juga 50 juta rupiah dari beban bunga. Tinggal laba sebelum pajaknya adalah 50 juta rupiah. Setelah itu kita akan menghitung pajak tadi, di mana pajaknya adalah 30% dari laba sebelum pajak. 30% dikalikan dengan 50 juta sama dengan 9 juta rupiah. Nah, setelah itu kita akan menghitung laba bersihnya. Laba bersihnya adalah laba sebelum pajak, yaitu sebesar 50 juta rupiah dikurangi dengan pajak, yaitu sebesar 9 juta rupiah. Maka laba bersih yang didapatkan adalah 41 juta rupiah. Jadi laba bersih perusahaan setelah dihitung yaitu sebesar 41 juta rupiah. Laba bersih dalam laporan keuangan. Laba bersih itu terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya itu dalam laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi itu menyajikan informasi tentang pendapatan, kemudian biaya, dan laba atau rugi yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun atau 1 kuartal. Laba bersih sendiri diperoleh setelah mengurangkan semua biaya dan beban dari pendapatan total perusahaan dalam periode tersebut. Laba bersih ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, memberikan gambaran tentang profitabilitas, dan menjadi dasar untuk keputusan manajerial dan keuangan di masa depan. Nah, berikut ini adalah contoh dari laporan laba rugi PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan entitas anak atau N-subsidiaries. Jadi di dalam laba rugi ini terdapat laba bersih dalam laporan keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia Persero. Laba bersihnya itu terdapat dalam laporan laba rugi atau income statement-nya. Mengapa laba bersih itu penting untuk perusahaan? Laba bersih adalah salah satu indikator utama dalam laporan keuangan yang mencerminkan profitabilitas dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Laba bersih memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam mengelola pendapatannya setelah mempertimbangkan semua biaya dan beban yang terjadi dalam operasinya. Dengan menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian, laba bersih membantu para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja keuangan jangka pendek perusahaan. Selain itu, laba bersih juga menjadi faktor penting dalam menarik daya tarik investasi perusahaan, memberikan kepercayaan kepada investor potensial tentang kemampuan perusahaan untuk memberikan hasil investasi yang menguntungkan. Laba bersih itu memiliki dampak langsung terhadap keputusan investasi dan persepsi kreditur terhadap perusahaan. Investor seringkali menggunakan laba bersih sebagai salah satu kriteria dalam mengevaluasi potensi investasi. Karena laba bersih itu mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham atau direinvestasikan untuk pertumbuhan lebih lanjut atau untuk kedepannya. Terkait dengan laba bersih, tentunya ada perhitungan yang bersangkutan atau berkaitan dengan analisa tren. Contohnya adalah sebagai berikut. Laba bersih pada tahun 2023 itu sebesar Rp880, sedangkan penjualan tahun 2020 adalah 550. Maka angka indeks sama dengan 880 dibagi dengan 550 dikalikan dengan 1%, maka didapatkan angka indeks sebesar 160%. Nah, ini artinya laba bersih akhir tahun 2023 sebesar 160% dari laba bersih akhir tahun 2020. Kemudian laba bersih akhir tahun 2023 naik sebesar 60% jika dibandingkan dengan laba bersih di akhir tahun 2020. Kemudian laba bersih akhir tahun 2023 berjumlah 60% lebih besar dari laba bersih akhir tahun 2020. Berikutnya yang akan kita bahas adalah rasio keuangan dari laba bersih. Jadi laba bersih juga ada perhitungan rasio keuangannya, yaitu contohnya net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio keuangan yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total yang dihasilkannya. Net profit margin atau NPM adalah salah satu rasio keuangan yang penting dalam menganalisis profitabilitas suatu perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan.
Nah, ada rumus menghitung NPM, yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan total, dikalikan dengan 100%. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki laba bersih 50 juta rupiah dan pendapatan total sebesar 1 miliar rupiah dalam 1 tahun, maka rasio laba bersihnya adalah 50 juta dibagi dengan 1 miliar dikalikan dengan 100%, maka didapatkan rasio laba bersih sebesar 5%. Nah, ini berarti perusahaan tersebut memperoleh laba bersih sebesar 5% dari total pendapatannya pada periode tersebut. Setelah membahas apa itu laba bersih, tentunya akan terlihat juga apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi laba bersih. Faktor yang mempengaruhi laba bersih yang pertama yaitu pendapatan penjualan. Penjualan yang tinggi dapat meningkatkan laba bersih karena meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu biaya pokok penjualan atau COGS. Pengendalian biaya ini dapat meningkatkan margin laba bersih dengan mengurangi biaya produksi. Kemudian beban operasional. Nah, pengelolaan efisien beban operasional dapat meningkatkan laba bersih dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian beban non-operasional. Biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama perusahaan seperti kerugian investasi, keuntungan, atau kerugian dari penjualan aset dan biaya keuangan, pengurangan beban operasional yang tidak diperlukan dapat membantu meningkatkan laba bersih. Kemudian ada pajak dan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan berdasarkan laba kena pajak juga mempengaruhi laba bersih. Kenapa? Karena pajak ini akan mengurangi laba bersih. Jadi tentunya ini sangat berpengaruh pada laba bersih. Kemudian beban bunga. Biaya beban bunga yang harus dibayar perusahaan atas pinjaman atau utang juga mempengaruhi laba bersih. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi operasional. Perusahaan yang mampu meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi pemborosan dapat meningkatkan laba bersihnya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Nur Aini. Baik, di sini saya Nuraini akan melanjutkan presentasi dari Miftah, yaitu di sini strategi meningkatkan laba bersih. Nah, peningkatan pendapatan yang pertama itu ada peningkatan pendapatan revenue enhancement, yaitu yang dimana pasti menambahkan variasi produk atau jasa yang ditawarkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi, gitu kan. Terus yang kedua itu ada pengendalian biaya atau cost control. Nah, di sini tuh bagaimana cara kita mengoptimalkan proses produksi dan operasi untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitasnya gitu kan. Kayak mengurangi biaya bahan baku dan distribusi melalui negosiasi yang lebih baik dan efisiensi rantai pasokan. Menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses dan mengurangi biaya tenaga kerja. Terus juga mengurangi biaya overhead yang tidak langsung berkontribusi pada produksi seperti biaya administrasinya. Nah, di sini kemudian yang ketiga ada strategi manajemen modal kerja, yaitu di mana mengoptimalkan tingkat persediaan untuk menghindari overstocking atau kekurangan stok, terus juga mempercepat penagihan piutang dan mengurangi periode pembayaran pelanggan untuk meningkatkan arus kas. Kemudian juga mengelola utang dengan baik untuk mengurangi biaya bunga dan penalti. Nah, kemudian di sini ada inovasi dan R&D atau Research and Development. Nah, yang dimana di sini tuh kita melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk baru yang bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Terus juga mengembangkan metode baru yang lebih efisien dan efektif untuk produksi atau operasi. Nah, kemudian juga ada strategi pemasaran dan promosi, yaitu di mana mengembangkan strategi branding yang kuat dan menggunakan pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitasnya dan penjualannya. Membangun program yang loyalitas juga untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan berulang. Nah, kemudian ada analisis data dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Di sini tuh kita menggunakan data dan analitik untuk mengidentifikasi tren, peluang,
dan area perbaikan. Kemudian juga kayak bagaimana cara kita mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis data yang akurat dan relevan. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada strategi keuangan yang dimana mengatur ulang utang untuk mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan seperti suku bunga yang lebih rendah gitu kan. Terus kemudian juga kayak menggunakan laba untuk membeli kembali saham yang dapat meningkatkan laba per saham dan harga saham. Jadi setiap strategi ini harus disesuaikan dengan kondisi spesifikasi perusahaan dan lingkungannya, baru bisa diimplementasikan yang lebih efektif lagi memerlukan analisis yang lebih mendalam, perencanaan strategisnya dan eksekusi yang terkontrol juga. Nah, kemudian di sini ada contoh studi kasusnya. Yang pertama ada Apple. Notabene di sini tidak meningkat, di mana Apple ini adalah perusahaan teknologi yang terkenal dengan produk-produk inovatifnya seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Nah, selama periode dari 2007 sampai 2015 ini, Apple mengalami peningkatan laba bersih yang signifikan, yang dimana hasilnya pendapatan yaitu meningkat dari US dollar 24,58 miliar US dollar pada 2007 menjadi 233,72 US dollar miliar pada 2015. Nah, kemudian laba bersihnya meningkat dari 3,5 miliar US dollar pada 2007 kemudian menjadi 53,39 miliar US dollar pada 2015. Nah, ini sudah dapat dilihat meningkatnya itu cukup drastis ya, karena dari yang 3,5 miliar ke 53,39 miliar gitu. Alasan keberhasilannya dia ini inovasi produknya yang sangat konsisten, terus kemudian juga strategi pemasarannya yang kuat, ekspansi pasarnya udah internasional ya, terus kemudian juga efisiensi operasional dan manajemen rantai pasokan, itu kunci keberhasilan si Apple ini. Nah, kemudian juga tadi kan ada contoh studi kasusnya yang meningkat, kemudian di sini ada yang menurun, yang dimana BlackBerry. Nah, BlackBerry ini sebelumnya itu dikenal sebagai Research in Mission atau RIM, yang dimana perusahaan teknologi yang terkenal dengan perangkat komunikasinya yang populer di kalangan profesional bisnis. Nah, hasilnya ini pendapatan dia menurun dari 18,44 miliar US dollar pada 2011 menjadi 6,81 miliar US dollar pada 2013. Ini peningkatan turunnya maksudnya ya, sangat begitu drastis ya, karena cukup banyak, dari 18,44 miliar menjadi 6,81 miliar, itu cuma jangka waktu 2 tahun aja. Nah, kemudian laba bersihnya ini berubah menjadi kerugian bersih sebesar 646 juta US dollar pada 2013 dari laba 3,4 miliar pada tahun 2011. Nah, alasan penurunannya ini di sini yang pertama kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Kemudian juga ada keputusan manajemen yang kurang tepat, strategi pemasaran yang tidak efektif, dan kemudian ketidakmampuan bersaing dengan ekosistem aplikasi pesaing yang lainnya, begitu. Yang kemudian yang akan saya jelaskan yaitu perbedaan antara laba bersih dan arus kas. Laba bersih itu merupakan total pendapatan perusahaan dikurangi semua biaya. Ya, ada pajak dan pengeluaran selama periode tertentu. Ini adalah angka yang sering disebut sebagai bottom line, yang dimana dalam laporan laba rugi, laba bersih ini mencakup semua pendapatan dan pengeluaran, termasuk item non-kas seperti penyusutan dan amortisasi.
Kemudian di sini ada arus kas. Arus kas adalah jumlah uang yang sebenarnya masuk dan keluar dari bisnis selama periode tertentu. Nah, ini menggambarkan likuiditas perusahaan. Arus kas hanya mencakup transaksi kas aktual, tidak termasuk item non-kas seperti penyusutan dan amortisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting laba bersih dan arus kas. Yaitu yang pertama, laba bersih itu di sini ada mengukur kinerja keuangan yang dimana laba bersih ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan untuk menghasilkan keuntungan setelah semua biaya dan pajak. Digunakan juga oleh manajemen, investor, dan analis untuk menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan yang dimana laba bersih ini membantu manajemen dalam membuat keputusan strategi seperti ekspansi, pengurangan biaya, dan penetapan harga. Nah, kemudian juga yang ketiga ada penilaian investasi yang dimana seorang investor ini menggunakan laba bersih untuk menilai perusahaan dan potensi pengembalian investasi. Kemudian di sini ada arus kas. Yang pertama itu likuiditas dan kelangsungan usaha. Arus kas ini memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk membayar operasi sehari-hari, gaji, utang, dan investasi. Arus kas juga yang positif menunjukkan likuiditas yang baik, sedangkan arus kas yang negatif dapat mengindikasikan masalah keuangan. Kemudian pengelolaan keuangan yang dimana arus kas yang baik ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola modal kinerja dengan lebih efektif dan membuat keputusan investasi yang tepat waktu. Nah, kemudian di sini ada evaluasi risiko yang dimana investor dan pemberi pinjaman melihat arus kas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Arus kas yang konsisten dan kuat menunjukkan risiko keuangan yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh untuk kita memahami perbedaan tersebut kan. Misalkan sebuah perusahaan memiliki pendapatan 1 juta dolar dan biayanya sekitar 800.000 termasuk penyusutan 100.000, kemudian laba bersihnya akan menjadi 1 juta dikurangi 18.000, mohon maaf 800.000 yaitu hasilnya 200.000. Namun arus kas dari operasi mungkin berbeda. Jika penyusutan adalah biaya non kas, kita menambahkannya kembali ke laba bersih untuk menghitung arus kas operasi tersebut. Nah, yang pertama kan ada laba bersihnya yaitu 200.000, kemudian tambahan penyusutan non kas 100.000. Nah, arus kas dari operasi itu hasilnya 300.000. 300.000 itu dari mana? Dari 200.000 ditambah penyusutan non kas 100.000, hasilnya 300.000. Nah, dalam contoh ini laba bersih adalah 200.000, tetapi arus kas dari operasi adalah senilai 300.000. Menunjukkan bahwa meskipun laba bersih mencerminkan profitabilitas, arus kas itu menunjukkan likuiditas. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian di sini ada pengaruh kebijakan akuntansi pada laba bersih. Yang pertama itu ada metode penyusutan. Metode penyusutan yang dipilih misalnya garis lurus atau saldo menurun, yang akan menentukan bagaimana biaya aset tetap yang dialokasikan selama masa manfaatnya. Yang kemudian yang kedua ada pengakuan pendapatan. Kebijakan tentang kapan pendapatan diakui dapat mempengaruhi periode mana laba itu dicatat. Yang ketiga ada penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan ini ada PIPO, LIPO, atau rata-rata tertimbang yaitu average. Mempengaruhi harga pokok, penjualan, dan laba bersih. Yang keempat ada kebijakan pengakuan biaya R&D, Research and Development, yaitu biaya R&D itu dapat langsung dibebankan atau kapitalisasi dan diamortisasi. Nah, yang kemudian yang terakhir di sini ada kebijakan penyisihan piutang tak tertagih, yang dimana kebijakan ini tentang beberapa banyak yang disisihkan untuk piutang tak tertagih yang mempengaruhi laba bersih. Di sini ada pengaruh laba bersih pada nilai saham. Laba bersih ini memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai saham perusahaan yang mencerminkan profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama ada indikator kinerja keuangan. Salah satu indikator utama kinerja keuangan bisnis adalah laba bersih.
Investor ini biasanya melihat laba bersih untuk menilai seberapa efisien bisnis yang menghasilkan keuntungan dari pendapatannya kan. Terus yang kedua ada pengaruh pada kepercayaan investor. Kenaikan laba bersih biasanya meningkatkan kepercayaan investor karena menunjukkan kinerja yang positif perusahaan tersebut, yang dimana meningkatkan permintaan saham dan akhirnya menaikkan harga saham tersebut. Kemudian yang ketiga ada earning per share yaitu EPS. Untuk menghitung laba per sahamnya, EPS yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. EPS yang tinggi biasanya menarik bagi para investor karena menunjukkan potensi pengembalian investor yang lebih tinggi. Perusahaan dengan EPS yang konsisten itu bisa menghasilkan saham yang lebih besar. Kemudian di sini yang keempatnya ada dividen. Perusahaan dengan laba bersih yang tinggi dapat membayar dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham yang dapat meningkatkan permintaan dan harga saham tersebut. Kemudian yang kelima ada penilaian dan rasio keuangan. Investor ini menggunakan rasio keuangan seperti price to earning, P atau E rasio yang membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham. Untuk menentukan apakah saham dihargai secara wajar, rasio yang lebih rendah dapat menunjukkan bahwa saham terlalu dihargai, sedangkan rasio yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham terlalu dihargai, tergantung pada prospek pertumbuhan perusahaannya. Nah, kemudian di sini ada laba bersih dalam berbagai industri. Laba bersih ini bisa sangat bervariasi antar sektor industri yang berbeda, tergantung pada faktor-faktor unik yang mempengaruhi operasi dan profitabilitas masing-masing sektor. Yang pertama itu ada sektor teknologi. Perusahaan teknologi yang bebas, yang besar maksudnya dapat mencapai skala ekonomi, mengurangi biaya per unit, dan meningkatkan margin keuntungan. Ekspansi ke pasar internasionalnya juga dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih. Kemudian penyusutan biaya perangkat keras dan amortisasi biaya perangkat lunak dapat mempengaruhi laba bersih juga. Nah, kemudian di sini ada sektor energi yang dimana tingginya biaya eksplorasi dan produksi dapat mempengaruhi margin keuntungan gitu kan. Peraturan lingkungan dan kebijakan energi dapat mempengaruhi operasi dan profitabilitas. Permintaan operasi yang fluktuatif dapat mempengaruhi laba bersih. Kemudian di sini juga ada sektor kesehatan yang dimana ketatnya regulasi di sektor kesehatan ini dapat mempengaruhi biaya operasional dan laba bersih. Investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk obat baru dapat meningkatkan laba bersih dalam jangka panjang. Perubahan dalam kebijakan asuransi kesehatan dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya peningkatan populasi lanjut usia dan kebutuhan perawatan kesehatan yang dapat meningkatkan pendapatan juga. Nah, kemudian yang keempat itu di sini ada sektor manufaktur yang dimana harga bahan baku yang fluktuatif dapat mempengaruhi margin keuntungan penggunaan teknologi dan otomatis untuk meningkatkan efisiensi produk yang dapat meningkatkan laba bersih gitu. Nah, di sini kemudian ada sektor retail yang dimana perubahan dalam preferensi konsumen dapat mempengaruhi penjualan dan laba bersih. Biaya sewa, gaji, dan logistik dapat mempengaruhi margin keuntungan juga. Tingginya persaingan di sektor retail ini dapat menekan harga dan margin keuntungan. Peningkatan penjualan online juga dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya. Kemudian di sini ada kritik dan keterbatasan laba bersih. Kritik terhadap laba bersih seringkali menjangkau beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Dan yang pertama yaitu ada manipulasi akuntansi. Beberapa bisnis dapat menggunakan metode akuntansi inovatif untuk mengubah laba bersih mereka seperti menunda pengakuan biaya atau menggelembungkan pendapatan sehingga mereka tidak menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada tidak memperhitungkan biaya tidak langsung, yang dimana biaya tidak langsung ini atau disembunyikan yang mungkin penting untuk menilai keberlanjutan operasional bisnis seringkali tidak diperhitungkan dalam laba bersih. Kemudian yang ketiga ada volatilitas pendapatan. Bisnis dengan pendapatan yang sangat berubah-ubah dapat menunjukkan
fluktuasi laba bersih yang besar dari waktu ke waktu gitu kan, yang mungkin tidak menunjukkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini yang keempat nih ada fokus jangka pendek, yang dimana laba bersih ini biasanya menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan hal-hal jangka panjang seperti investasi dalam inovasi atau pengembangan SDM. Kemudian di sini ada keterbatasan dari laba bersih. Yang pertama, tidak menunjukkan arus kas, karena pengakuan pendapatan dan biaya dapat berbeda dengan aliran kas yang sebenarnya. Laba bersih ini tidak selalu menunjukkan arus kas yang sebenarnya dari operasi perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tidak menunjukkan nilai pasar. Laba bersih ini bukan satu-satunya faktor yang menentukan nilai saham perusahaan. Faktor-faktor seperti prospek pertumbuhan, manajemen risiko, dan elemen eksternal lainnya juga bisa memengaruhi nilai pasar perusahaan. Kemudian yang ketiga itu tidak mengambil kualitas pendapatan, yang dimana laba bersih ini tidak membedakan pendapatan yang stabil dari pendapatan yang tidak pasti atau kurang kualitasnya seperti penjualan produk tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada tergantung pada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini kebijakan perusahaan yang dapat bervariasi memengaruhi laba bersih. Nah, yang terakhir kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun laba bersih merupakan ukuran penting untuk menilai kinerja keuangan, manajemen, dan investor perusahaan tersebut, itu tidak harus menjadi faktor utama, karena keterbatasan laba bersih ini menunjukkan bahwa angka ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi dan tidak selalu menunjukkan nilai pasar atau kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian juga sementara kritik terhadap laba bersih ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti kualitas pendapatan, arus kas, dan keberlanjutan jangka panjang juga harus dipertimbangkan gitu kan. Oleh karena itu penting juga untuk suatu perusahaan ini melihat laba bersih dalam konteks yang lebih luas lagi dan mempertimbangkan informasi tambahan untuk membuat keputusan investasi atau strategi bisnis yang lebih baik. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya dan teman saya yaitu Miftahul Janah yang bisa kita sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada kelebihan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena kita juga masih dalam proses tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.